kami menyadari bahwa dimanapun Paus Fransiskus berkunjung ke negara-negara lain, beliau selalu melambaikan tangannya dan membuka pintunya, membuka jendela untuk bisa berkomunikasi langsung dengan publik, dengan masyarakat. Ini suatu kebiasaan beliau. SOP-nya itu mobil tidak boleh dilapisi dengan anti peluru dan juga dengan kesederhanaan yang ada dan beliau selalu duduk di depan. Ini suatu kebiasaan yang mencerminkan suatu bentuk kesederhanaan dan kedekatan beliau dengan masyarakat dimanapun beliau berkunjung. Beliau menuju ke istana untuk mengadakan pembicaraan bilateral dengan presiden. Kita menggunakan istilah tete-a-tete dan ketika menuju istana akan menggunakan mobil yang sama yang dipakai tadi dari bandara menuju ke Nunciatura atau kedutaan besar Vatikan di Jakarta. Jadi mobil yang akan dipakai sama. Jadi kalau beliau itu menginap di Wisma Kedutaan Besar Takhta Suci di Jakarta, itu menunjukkan sekali lagi atau ingin menyampaikan kepada kita semua mengenai kesederhanaan beliau. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik seluruh dunia, yang juga kepala negara Takhta Suci Vatikan, telah datang ke Indonesia, yaitu tepat pada tanggal 3 September 2024, tadi sekira pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan selanjutnya akan melakukan kegiatan di Republik ini sampai dengan tanggal 6 September 2024. Dan yang unik tadi dari kedatangan Paus adalah bahwa beliau disambut kenegaraan lalu menumpang sebuah mobil biasa yaitu Toyota Innova Scenic Hybrid dan kemudian juga beristirahat di Kedutaan Besar Takhta Suci Vatikan di Jakarta. Dan untuk mengetahui lebih lanjut jadwal apa saja dan apa saja kegiatan Paus selama berada di Indonesia, saya telah bersama dengan Pak Antonius Agus Riono. Beliau adalah koordinator penyambutan dan pelepasan, sekaligus koordinator penerimaan dan koordinator kunjungan presiden. Apa kabar Pak Agus? Baik-baik Pak Feby, selamat malam Selamat malam. semuanya. Terima kasih Pak Agus. Jadi Sri Paus tadi sudah datang ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang. Pak Agus, bisa dijelaskan mengapa lewat Bandara Soekarno-Hatta, tidak melewat Halim Perdana Kusuma seperti kebanyakan kepala negara yang lain, Pak Agus? Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Feby. Jadi beliau memang sengaja menggunakan pesawat ITA ya, Italian Airways dan pesawat tersebut merupakan pesawat yang digunakan oleh penumpang secara umum dan beliau juga ingin apa namanya berposisi sebagai semacam penumpang umum juga. Oleh sebab itu tidak menggunakan pesawat khusus, tetapi menggunakan pesawat ITA yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tadi sekitar pukul 11.15. Jadi karena beliau menggunakan pesawat komersil biasa gitu ya Pak Agus ya? Betul, betul, betul. Pak Agus, ini tadi yang menarik juga mengenai mobil yang dipakai untuk menjemput beliau. Yaitu mobil warna putih, Toyota Innova Scenic, ya harganya sekitar 650 juta kalau yang biasa Pak Agus. Pak Agus, Ya. boleh cerita dong, apakah mobil itu nanti akan dipakai juga ketika berkunjung ke Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Pak Agus? Oh iya, jadi pertama pilihan warna putih itu adalah
pilihan favorit dari Bapak Paus Fransiskus. Kemudian besok pagi sekitar katakanlah pukul 9, beliau menuju ke istana untuk mengadakan pembicaraan bilateral dengan Presiden. Kita menggunakan istilah tete-a-tete, dan ketika menuju istana akan menggunakan mobil yang sama yang dipakai tadi dari bandara menuju ke Nunciatura atau Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Jadi mobil yang akan dipakai sama. Sama ya Pak Agus. Pak Agus bisa cerita sedikit Pak Agus. Bagaimana memodifikasi mobil itu sehingga cocok dengan paus yang usianya sudah sepuh dan juga mempunyai keterbatasan di dalam gerakan Pak Agus. Gimana Pak Agus? Jadi pilihan mobil tersebut merupakan hasil pembicaraan antara tim dari Vatikan dan tim dari Indonesia. Jadi kita mencepakati uh, bentuk mobil yang kayak apa dan sebagainya. Tetapi pada intinya kita sepakat bahwa mobil yang dipilih adalah mobil yang biasa dipakai oleh masyarakat umum dan bukan merupakan mobil mewah. Itu merupakan kesepakatan antara tim dari Vatikan dan tim dari Indonesia. Indonesia. Dan hasil kesepakatan itu kemudian tertuang di dalam jenis mobil yang dipakai uh, tadi pagi sampai dengan nanti ke pulangan pada tanggal 6 ya. Saya tentu tidak akan menyebut jenis mobilnya dan bagaimananya. Mungkin yang jelas seperti yang tampak dalam video-video yang viral pada hari ini. Pak Agus, tadi kita lihat juga dalam tayangan itu bahwa paus lebih sering membuka jendela sambil mengelurkan tangan gitu ya. Apakah ini juga sesuai dengan kesepakatan termasuk SOP untuk keamanan, Pak Agus? Ya, kami menyadari bahwa dimanapun Paus Fransiskus berkunjung ke negara-negara lain, beliau selalu melambaikan tangannya dan membuka pintunya, membuka jendela untuk bisa berkomunikasi langsung dengan publik, dengan masyarakat. Ini suatu kebiasaan beliau. Dan selalu di dalam SOP-nya itu mobil tidak boleh dilapisi dengan anti peluru dan juga dengan kesederhanaan yang ada dan beliau selalu duduk di depan. Ini suatu kebiasaan yang mencerminkan suatu bentuk kesederhanaan dan kedekatan beliau dengan masyarakat dimanapun beliau berkunjung. Jadi saya ulangi Pak Agus ya, jadi mobil itu tidak tahan peluru Pak ya? Tidak, Wih luar biasa ya. tidak anti peluru. Ya. Jadi artinya sebenarnya ini sudah dihitung betul ya Pak Agus bahwa itu Ya. tidak akan mengganggu keselamatan dan keamanan dari Paus Fransiskus ya Pak Agus ya. Itu adalah keinginan dari beliau sendiri yang mungkin dalam bahasa saya pribadi sudah apa ya dalam bahasa maaf menggunakan bahasa Jawa semeleh dalam hidup. Pasrah itu ya Pak. Ya kira-kira begitu Pak Febi. Iya, iya. Pak Agus ini yang menarik juga, beliau lebih memilih untuk stay atau tinggal atau beristirahat di Kedutaan Besar Tata Suci Vatikan di Jakarta. Tentu bukan di Wisma Negara atau di hotel. Bisa cerita sedikit Pak Agus mengenai keputusan itu Pak? Jadi kalau beliau itu menginap di Wisma Kedutaan Besar Takhta Suci di Jakarta, itu menunjukkan sekali lagi atau ingin menyampaikan kepada kita semua mengenai kesederhanaan beliau. Ketika beliau berada di Vatikan, beliau juga tidak tidur sehari-hari dengan di Wisma atau di Istana Vatikan, melainkan di tempat yang sederhana yang biasa ditiduri oleh para biarawan atau imam yang lain. Makan siang, makan pagi, dan sebagainya selalu bersama dengan mereka. Jadi Paus Fransiskus itu tidak pernah memisahkan diri dari lingkungannya dan kenapa beliau tidak memisahkan diri? Landasan utama yang beliau pakai adalah landasan bela rasa dan landasan kemanusiaan. Saya dengan mereka, dengan siapapun adalah sama. Dan kesederhanaan falsafah, kesederhanaan inilah yang beliau selalu pakai dimanapun. Oleh sebab itu beliau
kali ini menginap di Wisma di Kedutaan Tata Suci di Jakarta. Pak Agus, kalau boleh saya tahu, sebagai koordinator penyambutan, apakah tadi atau sepanjang hari ini tadi Pak Agus sempat berdialog secara langsung dengan Paus Fransiskus, Pak Agus? Kebetulan tidak, ya, karena kebetulan tidak. Saya hanya sedikit mengantar mengenai uh, Irfan dan juga Lourdes yang menyampaikan bunga kepada Paus. Dan setelah itu tentu saya agak berjarak dengan beliau karena ketika saya di Vatikan juga sudah terbiasa bertemu dengan beliau. Jadi memberi kesempatan kepada yang lain untuk bisa bersalaman bertemu dengan Paus. Ya, Pak Agus kalau boleh saya tahu ini, kan Paus ini adalah sosok Paus yang beliau ini pertama kali lah datang ke Republik ini, ya. Tentu selama 3 hari banyak orang pengen tahu juga nih Pak Agus, apakah keperluan sehari-hari Paus itu seperti makan, minum, dan seterusnya itu dibawa dari Italia menggunakan pesawat yang disewa tadi itu Pak Agus? Sejauh yang saya tahu ya, itu ketika beliau menginap di Wisma Kedutaan Besar Tata Suci, karena itu menginap di Kedutaan Tata Suci, tentu makanan sehari-hari yang beliau santap adalah makanan khas yang beliau suka. Dan tentunya kedutaan dan tentunya staf di Tata Suci tahu persis bagaimana selera makan yang sederhana dari Paus. Tapi Jadi persisnya apa, saya belum mengintip, Pak. Tapi. jadi istilahnya apa yang menjadi makanan favorit Paus itu udah hafal betul ya Kedutaan Besar Tata Suci Vatikan di Jakarta. Jadi bukan sesuatu yang masalah besar gitu ya Pak Agus ya. Betul, betul. Pak Agus kalau boleh saya tahu sesuai dengan jadwal berapa lama nanti Paus akan berdialog dengan Presiden Joko Widodo, Pak? Mengenai waktunya sebenarnya sedikit fleksibel, walaupun dijadwalkan antara kurang lebih 30 menit sampai 60 menit. Tetapi kita belum tahu persis apakah akan lebih panjang daripada itu atau bagaimana. Saya belum bisa memastikan, tetapi yang dialokasikan berkisar antara 30 sampai 60 menit. Oke, Pak Agus kalau boleh saya tahu, sesuai kebiasaan tamu negara selalu diminta untuk memeriksa barisan kehormatan. Biasanya begitu yang saya tahu. Apakah tradisi ini juga dilakukan untuk menyambut Paus Fransiskus ini, Pak Agus? Uh, Besok ada upacara penyambutan ya di Istana Merdeka. Tetapi dalam gladi kemarin yang kita lakukan, mungkin karena maaf, karena keterbatasan beliau, beliau harus menggunakan kursi roda dan sebagainya. Barangkali hanya dari lantai atas itu beliau melihat, tidak langsung seperti kepala negara lain turun kemudian mengikuti apa tuh panjang, tetapi mungkin dalam jarak yang tidak jauh ya, karena kalau beliau turun dari tangga Istana Merdeka, beliau harus melalui rem namanya turun untuk itu. Jadi saya menduga barangkali kalaupun menyambut tidak begitu barisan yang panjang. Baik, Pak Agus kalau boleh tahu, apakah memang sudah disetting sedemikian rupa mengenai inti dari pembicaraan yang akan dilakukan oleh Paus Fransiskus dengan Presiden Joko Widodo pada hari besok ini, Pak Agus? Jadi Pak Febi, mohon maaf ya, kami tidak bisa menyampaikan hal ini. Nanti mendalui mengenai poin-poin apa yang dibicarakan. Tetapi barangkali besok kita tunggu bersama setelah pertemuan bilateral, kira-kira topik-topik apa saja yang akan topik-topik apa yang dibicarakan kedua kepala negara tersebut. Pak Agus, tentu para pemirsa kita itu kepingin tahu juga setelah dari kunjungan kenegaraan ke Presiden Joko Widodo itu agenda berikutnya sampai beliau kembali ke melanjutkan perjalanan ke Papua Nugini apa saja Pak Agus? Jadi pada intinya besok adalah ada dua acara
besar ya, yang pokok di Istana Merdeka dan Istana Negara, yaitu pertemuan bilateral dengan Bapak Jokowi tentu, Presiden Jokowi, dan setelah itu ada pertemuan dengan korps diplomatik dan juga komunitas-komunitas kenegaraan di Istana Negara. Jadi dua acara penting besok adalah sekali lagi pertemuan bilateral tete-a-tete dan kemudian pertemuan Bapak Paus dengan korps diplomatik dan juga eh, kelompok masyarakat yang misalnya seperti DPR, seperti lembaga negara yang ada di Indonesia. Dan setelah itu ada juga nanti acara-acara yang di katedral, ada beberapa acara di sana dan lebih penting lagi dan juga ada yang lebih penting adalah pertemuan di Masjid Istiqlal, ya, di mana beliau akan bertemu dengan para tokoh lintas agama untuk membicarakan atau mendiskusikan bagaimana meningkatkan, menguatkan toleransi antar umat beragama. Pak Agus, boleh nggak disebutkan tokoh-tokoh dari lintas agama yang memang dijadwalkan hadir dalam pertemuan di Istiqlal dengan Paus Fransiskus, Pak Agus? Jadi yang pasti sebagai host adalah Imam Besar Masjid Istiqlal. Tetapi saya terus terang aja belum memiliki data detail siapa wakil dari masing-masing komunitas agama. Tetapi semua terwakili dalam pertemuan uh, besok tanggal 5, ya. Tetapi nama-namanya terus terang aja kami detail belum belum tahu. Jadi Besok ya, Pak Agus ya. ya besok mungkin akan pasti siapa yang bisa hadir di Masjid Istiqlal Jakarta. Pak, dalam pertemuan di Istiqlal itu juga akan disampaikan atau diuraikan atau dibahas mengenai dokumen Abu Dhabi itu, Pak Agus. Dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup berdampingan yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Ahmed El Tayyib sebagai Imam Agung Al-Azhar pada 4 Februari 2019, Pak Agus. Jadi direncanakan memang akan ada deklarasi dan saya menduga bahwa deklarasi yang disampaikan atau yang disepakati di Istiqlal besok tidak jauh dari apa yang pernah dilakukan bersama oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar Ahmad Al-Tayyib. Jadi dalam deklarasi tersebut saya duga mungkin more or less kurang lebih akan sejalan dengan itu. Pada intinya adalah bagaimana menguatkan toleransi antar umat beragama didasarkan kepada prinsip kemanusiaan. Kata kunci dari paus yang selama ini saya ikuti, selama saya bertugas juga di Vatikan adalah kata kuncinya adalah humanity, humana dalam bahasa Italia dan kemanusiaan dalam bahasa Indonesia. Dan itu pasti akan tercermin dalam pertemuan besok di lusa di Masjid Istiqlal. Pak Agus, puncak dari kunjungan apostolik Paus Fransiskus adalah Misa Akbar di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pak Agus, apakah di dalam misa tersebut Pak Agus bisa cerita sedikit nih buat para pemirsa kita dan umat dan pemirsa pada umumnya, ya. Apakah misa di Gelora Bung Karno ini merupakan acara yang paling krusial dan menyedot perhatian dari seluruh panitia, Pak Gus? Betul. Jadi menurut perkiraan kami itu kurang lebih 80.000 sampai 90.000 umat akan menghadiri misa agung di eh, GBK. Dan persoalan yang kita hadapi, masalah-masalah teknis, itu kebanyakan umat dari hampir seluruh Indonesia itu akan hadir di situ. Misalnya masalah teknis soal parkir, soal bagaimana mendapatkan wristband dan sebagainya, itu tidak mudah. Dan moga-moga acara itu akan berlangsung dengan lancar, walaupun jumlah umat yang akan hadir cukup banyak dan ada dua tempat nanti di GBK dan juga di apa namanya Madya.
itu juga akan ada anak-anak sekolah yang hadir di situ. Nah, kami boleh menyarankan kepada umat Katolik yang ingin mengikuti misa tersebut, namun tidak memiliki gelang atau wristband yang bisa masuk, itu akan terbuka di banyak sekali melalui link Zoom online. Jadi bisa diikuti melalui misa di GPK melalui online. Jadi tidak mengurangi arti pertemuan atau misa tersebut, walaupun tentunya tidak bisa langsung mungkin di atau berada ikut misa di GBK. Pak Agus, kalau boleh disampaikan dalam kesempatan ini Pak Agus, ini praktis saja. Menurut Pak Agus, pengetahuan Pak Agus, apa yang tidak boleh dilakukan oleh umat yang kebetulan beruntung mendapatkan gelang untuk hadir di sana? Misalkan, apa betul tidak boleh bawa minum? Apa betul tidak boleh bawa makanan? Apa betul kemudian tidak boleh meninggalkan lokasi sepanjang acara belum selesai? Bagaimana ini Pak Agus? Jadi mengenai soal makanan dan minuman, memang saya mendengar ada pembicaraan yang cukup detail dengan pihak GBK. Tetapi terakhir yang saya mendengar adalah bahwa prinsipnya minuman tertentu kalau memungkinkan tidak menggunakan uh, botol plastik ya, karena ini terkait dengan hal-hal yang terkait dengan soal pelestarian lingkungan. Nah, tapi memang kalau makanan itu akan disediakan di luar GBK. Memang saya rasa bagi mereka yang datang dari jauh itu akan tersedia makanan di luar GBK. Tetapi ketika masuk memang sangat dibatasi. Prinsipnya adalah tidak boleh membawa botol plastik yang tidak ramah terhadap lingkungan. Oh, artinya ketika umat ini membawa tumbler, membawa alat untuk membawa minuman yang tidak sekali pakai, boleh kan berarti ya? Tidak sekali pakai, maksudnya? Maksudnya tumbler itu kan tidak sekali pakai, dipakai terus-menerus kan boleh. Tangkapan saya yang tidak boleh itu minuman yang begitu wadah minuman yang begitu dipakai terus dibuang gitu. Betul begitu? Kalau secara detail saya belum belum tahu sampai segitu ya. Karena juga dalam hari-hari ini masih dibicarakan antara pihak GBK dengan tim yang menangani masalah MISA. Jadi saya sendiri tidak secara detail rinci terlibat di dalam proses persiapan di GBK. Tapi besok mungkin bisa kita infokan. Ya, karena menurut kami ini kan kecil, sederhana, tapi kadang-kadang penting juga Pak Agus kan. Betul. Soal logistik ini, apakah boleh membawa makanan, minuman, kalau Pak Agus tadi sebutkan, jangan membawa kemasan yang tidak ramah lingkungan. Jadi Ya. bawa tumbler boleh dong, gitu kira. Coba nanti saya akan telepon koordinator yang menangani. Saya telepon ke Mas Febi malam ini nanti. Baik, Pak Agus, eh, karena ini merupakan kunjungan yang bersejarah, belum tentu juga 30 tahun ke depan akan terjadi lagi. Kami mohon Pak Agus bisa memberikan closing statement kepada para pemirsa kita, kepada para pembaca kita, mengenai apa yang perlu menjadi catatan kita semua terkait dengan kunjungan apostolik dari Paus Fransiskus kali ini di Indonesia. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Febi. Sebagai penutup kepada para pembaca atau pendengar, saya ingin menyampaikan atau mengharapkan kedatangan Paus ini akan merupakan suatu eh, pencerahan bagi umat Katolik khususnya di Indonesia dan dan masyarakat Indonesia pada umumnya terhadap tiga hal, di mana yang menjadi topik atau tema dari kunjungan Paus ini dalam bahasa Inggris kita sebut sebagai faith, kemudian yang kedua adalah uh, fraternity, dan yang ketiga adalah compassion atau penguatan di bidang keimanan. Kemudian yang kedua adalah di bidang persaudaraan antar umat manusia dengan berbagai perbedaan yang ada. Dan yang ketiga adalah bela rasa. Bagaimana seperti Paus selalu mencontohkan kepada mereka yang
akan terpinggirkan seperti kaum yang miskin, kaum yang cacat dan sebagainya, selalu mendapat perhatian dari Paus kepada mereka. Dan ini diharapkan menginspirasi umat dan warga Indonesia untuk memiliki bela rasa kepada mereka yang membutuhkan. Dan kehidupan sederhana menjadi kunci dari inspirasi yang bisa kita tangkap dari kunjungan Paus kali ini. Itulah sebagai penutup dan tentunya nilai-nilai kemanusiaan harus kita pertahankan dalam negara Indonesia yang beragam dan Indonesia yang plural, dan keberagaman ini merupakan rahmat dari Tuhan buat bangsa Indonesia. Demikian Pak Febi. Pak Agus, ini betul-betul terakhir ini. Saya kepingin tahu satu ini terakhir, Pak. Apa Silakan. yang Bapak rasakan selama Bapak bergabung dengan kepanitiaan? Selain sibuk, selain capek, apalagi Pak yang Bapak rasakan, Pak? Pertanyaan terakhir ya, Pak. Kesibukan memang memakan waktu yang sangat banyak, dan kebetulan bagi panitia, level panitia yang sudah boleh dalam kategori lansia memang sangat, dari segi fisik sangat melelahkan. Tetapi kami meyakini semua bahwa bagi kami sebagai panitia adalah panggilan. Panggilan untuk secara horizontal kepada masyarakat dan secara vertikal panggilan kepada Tuhan sendiri untuk kita berbuat sesuatu kepada orang lain. Baik. Terima kasih banyak Pak Antonius Agus Riono sebagai koordinator penyambutan dan pelepasan sekaligus koordinator penerimaan dan koordinator kunjungan Presiden. Pak Agus, moga-moga kita semua berdoa kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia 3-6 September ini berjalan lancar tanpa hambatan dan membawa kebahagiaan buat kita semua. Amin. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Shalom. Terima kasih Pak Febi. Ya. Terima kasih. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih Pak Gus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.